kelas 9E akan presentasikan mengenai pembubaran kegiatan ibadah di Sukabumi. Sebelum kami menceritakan kronologinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haura Zulfadila dari kelas 9E absen 13. Perkenalkan, nama saya Yoselanda Widya dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Faizal Arkan absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Arya Satya dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Syed Alatis absen 23. Kita langsung saja ke kronologinya. Berdasarkan informasi dari artikel tersebut, kronologi kasus pembubaran ibadah di Sukabumi bermula ketika warga Desa Tampil, Kecamatan Cidahu, merasa resah ketika sebuah rumah singgah atau villa diduga dijadikan tempat ibadah tanpa izin. Pihak desa dan Forkopimda Cidahu sudah beberapa kali memberikan teguran kepada pemilik, tetapi tidak diindahkan. Puncaknya, pada Jumat 27 Mei 2025, setelah salat Jumat, sekelompok warga secara spontan mendatangi lokasi dan merusak sejumlah fasilitas seperti taman, gazebo, MCK, dan gerbang rumah. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, sementara situasi di lokasi sudah mulai kondusif setelah Forkopimda melakukan musyawarah dengan warga dan tokoh agama. Kaitan antara sila pertama dengan UUD Dasar Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Keterkaitan utama antara sila pertama Pancasila dengan Pasal 29 UUD 1945 adalah bahwa Pasal 29 Ayat 1 menegaskan dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan inti dari sila pertama Pancasila. Sementara Pasal 29 Ayat 2 adalah penjabaran praktis dari sila pertama yang menjamin kebebasan dan toleransi beragama di Indonesia. Sila pertama Pancasila memberikan landasan nilai dan Pasal 29 UUD 1945 memberikan kerangka hukum untuk mewujudkan nilai tersebut. Memastikan negara berdasarkan ketuhanan sekaligus melindungi hak setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Tanggapan kami dari pembubaran ibadah yang terjadi di Sukabumi adalah, menurut kelompok kami, pembubaran ibadah tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah. Oleh karena itu, tindakan pembubaran ibadah melanggar hak konstitusional. Selain itu, pembubaran juga bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Kasus yang terjadi di Sukabumi menunjukkan bahwa seharusnya masalah terkait izin bangunan diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi, bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan merusak kerukunan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kalian menyikapi perbedaan antara umat beragama dan kepercayaan yang ada di Indonesia? Dalam menyikapi perbedaan agama dan kepercayaan di Indonesia, kami akan menghargai hak setiap orang untuk beribadah. Kami akan mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan selalu berupaya menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Karena persatuan adalah kunci utama bangsa. Sikap ini penting untuk menciptakan Indonesia yang harmonis, damai, dan penuh toleransi. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama dan kepercayaan, dan bagaimana kalian membangun toleransi antar teman? Ya, kami punya beberapa teman yang berbeda agama dan kepercayaan. Kami tetap saling menghargai dan menjaga hubungan baik dengan cara memahami perbedaan yang ada. Kami membangun toleransi dengan cara tidak memaksakan keyakinan, mendengarkan saat mereka berbagi tentang kepercayaannya, dan tetap mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat ada hari raya keagamaan, saya mengucapkan selamat dan menghormati perayaan mereka. Begitu juga sebaliknya. Kami juga saling menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menyinggung keyakinan satu sama lain. Dengan saling menghormati dan terbuka, kami bisa hidup rukun meskipun berbeda agama. Bagaimana solusi yang kelompok kalian tawarkan untuk merawat toleransi antar umat beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai ketuhanan dan UUD? Berikut cara-cara untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. 1. Tingkatan kependidikan toleransi. Pendidikan tentang pentingnya toleransi dan kerukunan harus diajarkan sejak dini di sekolah. Tujuannya agar siswa lebih memahami cara menghargai perbedaan. 2.
2. Bangun komunikasi baik. Komunikasi yang baik antar umat beragama sangat penting. Dengan sering berdiskusi, kita lebih saling memahami, saling menghargai dan menghormati. Kita harus bisa menerima perbedaan agama orang lain. Sikap ini menciptakan lingkungan yang harmonis. 4. Menghormati kebebasan beragama. Semua orang punya hak untuk memilih agama dan beribadah. Menghormati hak ini mewujudkan masyarakat yang rukun dan toleransi. Dengan melakukan semua hal ini, toleransi antar umat beragama di Indonesia akan terus terjaga. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.